Beta buka gudang, benderanya hilang. Berhenti, jangan lanjut. Pengisi suara Billy Valentino film Merah Putih One for All malah blunder. Ini faktanya. Awalnya dia mengklarifikasi jika dia tidak tahu menau tentang dana 6,7 miliar yang mendanai film tersebut. Dia juga berkata jika dia dan temannya dikasih job sebagai voice actor dan hanya dibayar per jam, dengan gaji yang gak seberapa menurut dia. Dia juga mengatakan jika film tersebut grafiknya sangat jelek. Untuk dana sebesar 6,7 miliar dari anggaran pemerintah, sangat tidak worth it untuk film tersebut. Dia juga meluruskan jika dia bukan karakter desainer di film tersebut, melainkan dia hanya sebagai voice actor. Dia berkata jika dia ikut-ikutan diserang oleh netizen karena film tersebut, dia yang tidak tahu apa-apa soal dana 6,7 miliar malah jadi sasaran juga. Dan faktanya... Halo guys, aku Billy Valentino. Kalian semua pasti udah pada tahu kan kartun animasi yang bakalan launching di bulan Agustus ini. Kartun animasi yang benar-benar luar biasa banget itu akan launching di tanggal 14 Agustus yang ini. Nah, salah satu karakter animasi di film tersebut itu voice aktornya adalah aku. Jadi di sini aku mau klarifikasi ya. Jujur aku bener-bener shock banget sama berita-berita yang beredar di FYP aku belakangan ini. Gak cuma berita-berita yang beredar, beberapa orang juga mulai mention aku ya di Instagram ataupun secara pribadi lewat WhatsApp. Orang-orang terdekat aku tuh kayak, Bil, kok ada elu sih di berita ini gitu kan? Billy, kok bisa gitu? Kok bisa sih lo terjerat kasus ini gitu? Sebenarnya gini, jadi aku dan temenku yang kasih informasi tentang job tersebut, kita tuh nggak tahu menau guys tentang kasus 6,7 miliar ini tuh larinya kemana. Karena kita cuman kayak dikasih job sebagai voice actor. Jadi kita cuma ngisi suara tersebut dan dibayar per jam. Per jamnya anjir. Lo bayangin kita seprofesional itu dibayarnya per jam doang, ngadi-ngadi dia tuh. Dilihat dari grafiknya kayak, jir serem banget udah kayak kartun dark web cuy. Gila loh, ngadi-ngadi banget dia tuh. Bayangin guys, 6,7 miliar untuk film yang gak se-worth it itu. Jelek banget. Nama gue jadi ikutan jelek guys. Mana di situ tertulis aku sebagai karakter designer coy. Padahal yang sebenarnya itu aku cuma sebagai voice aktornya doang. Dan bayarnya pun gak sesuai kalau menurutku ya. Netizen malah semakin geram dengan video klarifikasi tersebut nih guys. Pasalnya, Billy berkata bahwa dia hanya sebagai voice actor profesional yang tidak tahu menau soal pendanaan film tersebut, merogoh kocek 6,7 miliar dan membuat image dia jelek di publik. Dia juga berkata, jika netizen ingin menghujat, hujat saja yang mempunyai ide proyek tersebut. Kalau semisalnya yang diserang itu orang-orang yang bersangkutan, yang bersangkut paut dengan proyek tersebut, yang bikin, yang punya ide proyek tersebut dibuat, gak apa-apa. Masalah ini yang ikutan dihujat tuh kita yang gak tahu apa-apa juga guys. Aku sebagai voice aktornya yang gak tahu apa-apa, yang gak tahu budgetnya tuh segitu, tiba-tiba aku jadi jelek juga image-nya kayak gitu kan. Tapi kenyataannya, netizen sudah menghujat dia sebelum ada isu pendanaan film 6,7 miliar tersebut. Banyak netizen yang menghujat dia karena dalam pembacaan naskah film itu tidak menggambarkan bahwa dia seorang profesional. Dia tidak tahu sifat karakter yang dia isi suaranya. Karakter filmnya menggambarkan sosok pria tegas dan berwibawa. Tetapi saat dia mengisi suara karakter tersebut malah terdengar slyly dan lemas. Banyak netizen juga mempertanyakan jika dia dibayar per jam untuk pengisi suara di film tersebut. Yang netizen pertanyakan adalah per jam jadi proyek tersebut atau per jam proses saat dia merekam. Karena biasanya di Indonesia jarang ada seorang dubber yang dibayar per jam saat merekam. Tapi sampai saat ini Billy tidak meluruskan isu tersebut. Dan yang paling puncak adalah profesionalisme atau seorang profesional. Dengan pernyataan Billy yang berkata dirinya seorang profesional, netizen menganggap Billy terlalu menjelek-jelekan tempat kerjanya saat dia klarifikasi. Dan banyak netizen yang menghujat dia di kolom komentar video klarifikasi tersebut, bahwa tidak sepantasnya seorang yang disebut profesional sampai menjelek-jelekan tempat dia diberi gaji. Dan banyak komentar netizen yang membuat geli perut di video tersebut nih guys. Memang kocak ya warga Konoha. No. Dan saya akhiri berita mendidih ini. Jika ada informasi lebih lanjut, saya akan langsung mengunggahnya di channel ini.
Jadi, ikuti terus channel ini ya, agar kalian tidak ketinggalan berita seputar negeri Konoha. Sampai jumpa di video mendidih selanjutnya. Bye-bye!